Bab 1516, Kematian Suki. Wang Tao muncul. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Pada saat ini, Liu Huan menyadari Suki telah menyusun rencananya sejak lama. Racun di tubuhnya tidak terbentuk begitu saja dalam sehari semalam. Liu Huan, bubur yang kubuat cukup enak, kan? Haha, C batuk. Suki yang ditangkap oleh Fang Hui tertawa terbahak-bahak saat Liu Huan menatapnya dengan dingin. Saat dia tertawa, wajahnya menjadi lebih pucat, dan dia mulai batuk darah. Pada saat yang sama, vitalitas tubuh Suki juga mulai menghilang. Jelas sekali dia berada di ambang kematian. Bubur, begitu, sepertinya kamu tidak pernah dengan tulus menganggapku sebagai tuanmu sejak awal. Dan untuk berpikir bahwa aku benar-benar memperlakukanmu dengan sangat baik. Pada akhirnya, Anda benar-benar ingin menyakiti saya. Murid yang tidak berbakti. Liu Huan akhirnya menyatukan teka-teki itu. Wajahnya telah berubah sangat hijau sekarang. Sungguh-sungguh. Setelah mendengar itu, Suki mengejeknya secara emosional. Saya, Suki, hanya mengakui satu orang sebagai tuan saya sepanjang hidup saya, dan itu bukan Anda, Liu Huan. Betapa lucunya Anda berpikir Anda bisa membuat saya tunduk kepada Anda. Jika bukan karena fakta bahwa saya ingin menyimpan dendam saya dan membalas dendam untuk guru saya tidak akan berpura-pura menjadi murid Anda. Namun, sangat disayangkan bahwa saya masih tertinggal selangkah. Jika saya memiliki beberapa bulan lagi, saya yakin racunnya akan meletus dan menyebabkan kematian Anda. Wajah Suki dipenuhi dengan penyesalan ketika dia berbicara di akhir kalimatnya. Liu Huan adalah pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage, tidak ada racun biasa yang bisa membunuhnya. Karena alasan ini, dia telah menggunakan racun kerja lambat yang dia temui di benua fana. Itu tidak berasa dan tidak berwarna, sama sekali tidak terlihat. Racun semacam ini biasanya tidak beracun. Itu hanya beracun bila dikombinasikan dengan obat lain. Pada saat itu, ia akan melepaskan racunnya yang kuat. Jarum yang menusuk tubuh Liu Huan dan mengejutkannya telah dicelupkan dengan obat untuk mengaktifkan pelepasan racun yang telah tertidur di tubuhnya. Tuan, cepat pergi. Manfaatkan kesempatan ini dan pergi sekarang sementara Liu Huan tidak berani bergerak sembarangan karena dia harus fokus untuk menghilangkan racunnya. Suki mendesak Fang Hui sambil menatapnya. Dia tahu betul tentang racun yang dia buat. Saat ini, Liu Huan hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia menggerakkan tubuhnya, racun di dalam tubuhnya pasti akan masuk ke organ tubuhnya. Pada saat itu, bahkan dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia akan membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 jam untuk menekan racun di tubuhnya. 1 atau 2 jam lebih dari cukup waktu bagi tuannya, Fang Hui, untuk melarikan diri. Suki, wajah Fang Hui dipenuhi dengan emosi, dan matanya berlinang air mata. Seorang pria tidak akan mudah meneteskan air mata kecuali dia sangat terluka. Saat dia menemukan Suki tidak benar-benar mengkhianatinya, rasa kehilangan di hatinya telah menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan kebahagiaan ketika dia menyadari penilaiannya benar. Murid yang telah berada di sisinya paling lama ini masih menganggapnya sebagai satu-satunya tuannya. Tuan, pergi sekarang, Suki mendesak. Dia tahu sekarang bukan waktunya untuk menjadi sentimental. Bukankah dia diracun? Aku akan membunuhnya segera. Fang Hui tidak berniat pergi. Matanya berkilat dingin saat dia memelototi Liu Huan yang saat ini fokus untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Tuan, meskipun dia tidak berani menggerakkan tubuhnya secara sembarangan, dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Pergi. Pergi sekarang. Suki terus mendesaknya. Dia diaduk, dan dia memuntahkan beberapa suap darah lagi, menyebabkan luka-lukanya memburuk. Baiklah. Aku akan pergi. Meskipun dia tidak mau, Fang Hui tahu Suki tidak akan menipunya. Dia mengatupkan giginya, bersiap untuk membawa Suki bersamanya. Namun, tepat pada saat ini, hahaha, ledakan tawa yang kuat bergema di udara di sekitarnya. Entah itu Fang Hui atau Suki, mereka berdua merasa ngeri saat mendengar tawa itu. Di kejauhan, Liu Huan masih melayang di udara sambil tertawa keras. Wajahnya bahkan tidak memiliki sedikit warna hijau lagi. Faktanya, Liu Huan tampak penuh dengan semangat saat dia melayang di udara. Bagaimana itu terlihat seperti seseorang yang baru saja diracuni. Mustahil. Setelah melihat ini,
Tubuh Suki mulai bergetar hebat sambil terus menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Jelas dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Tidak ada yang tidak mungkin. Liu Huan tersenyum. Saya awalnya adalah Saint Refinement Master yang berfokus pada pemurnian obat. Terlepas dari kenyataan bahwa saya telah berhenti selama bertahun-tahun, saya telah menelan darah dan daging dari Tousan Poison Beast ketika saya masih muda. Sejak saat itu, ketahanan saya terhadap racun selalu besar meskipun saya tidak kebal terhadap racun, semua racun. Racun yang kamu berikan kepadaku memang luar biasa, dan bahkan tidak terdeteksi, sayangnya, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagiku. Setiap kata Liu Huan sepertinya mengenai Suki langsung di jiwanya. Itu menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat, dan sedikit keputusasaan bisa terlihat di matanya. Karena kalian berdua tuan dan murid sangat berdedikasi satu sama lain, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka bersama. Saat tatapan Liu Huan menjadi dingin, tubuhnya bergerak. Sepertinya dia telah berubah menjadi badai di depan mata Fang Hui dan Suki. Tuan, saya masih ingin menjadi murid Anda jika ada kehidupan berikutnya. Suki berteriak keras sebelum dia menyerang Liu Huan dengan kekuatan terakhirnya. Dia ingin menggunakan energi terakhirnya untuk melindungi tuannya. Dia akan pergi ke kuburnya tanpa penyesalan. Kamu seperti belalang yang mencoba menghalangi kereta. Liu Huan tersenyum. Dengan mengangkat tangannya, energi bergulir yang besar menyebabkan Suki meletus menjadi kabut berdarah yang menutupi seluruh langit. Kabut berdarah melayang kemana-mana. Bahkan tidak setetes darah pun menyentuh Liu Huan, tetapi beberapa mendarat di wajah Fang Hui. Hati Fang Hui sedingin es ketika bau darah tercium darinya. Bahkan jiwanya mulai bergetar hebat. Suki, Suki, Liu Huan, mati. Fang Hui berteriak tanpa peringatan. Energi sejati di laut Qi-nya melonjak tanpa syarat. Seolah-olah dia telah memutuskan untuk melawan Liu Huan sampai akhir. Namun, hanya pedang raksasa Liu Huan yang dikonsolidasikan dari teknik senjata konsolidasi energi sejatinya sudah lebih dari cukup untuk memblokir serangan mengancam Fang Hui. Fang Hui, mungkin kamu bisa melawanku ketika kita masih muda, tapi sekarang, kamu tidak berbeda dengan semut di mataku. Liu Huan berkata dengan dominan sambil memelototi Fang Hui. Itu benar, kekuatanku tidak bisa dibandingkan denganmu, namun, murid yang kuterima lebih unggul darimu. Fang Hui tertawa lagi meskipun dia berada di ambang kematian saat sesosok muncul di benaknya. Itu adalah seorang pria muda yang selalu berpakaian ungu. Pemuda itu adalah harapannya, Duan Lingtian. Fang Hui, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku tidak akan membiarkanmu mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit, aku akan menyiksamu sampai nafas terakhirmu. Tatapan Liu Huan menjadi lebih dingin ketika dia mendengar kata-kata Fang Hui. Dia berjalan ke arah Fang Hui seperti seorang pemburu yang memburu mangsanya dengan kecepatan yang tidak terburu-buru atau lambat. Setiap kali dia melangkah, seolah-olah palu raksasa menghantam dada Fang Hui. Tiba-tiba, Liu Huan mengangkat tangan dan menyerang Fang Hui secepat kilat. Pada saat kritis ini, sinar pedang yang tajam tiba-tiba menembus langit dan menyapu ruang antara Liu Huan dan Fang Hui. Liu Huan yang terkejut langsung menarik tangannya. Siapa itu? Saat Liu Huan menyadari ancaman dari sinar pedang, kengerian muncul di wajahnya. Haha, penatua Liu Huan, sepertinya sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kan? Ledakan tawa terdengar di langit, diikuti oleh penampilan seorang pria parubaya dengan tubuh yang kuat. Pria parubaya itu mengenakan pakaian abu-abu yang mengalir, dan dia memegang pedang di tangannya. Sambil mengerutkan kening, Liu Huan mengamati pria parubaya itu sejenak sebelum bertanya dengan suara yang dalam, "Kau, Wei Wang Tao. Sepertinya kamu masih mengingatku, penatua Liu Huan." Wang Tao tersenyum. Wang Tao, saya tidak percaya bahwa setelah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, Anda juga telah membuat terobosan ke tahap Paramount Saint Rudiment, namun, apakah Anda pikir Anda sendiri yang dapat menghentikan saya?" Liu Huan mendengus dengan jijik. Liu Huan ingat orang yang berdiri di depannya. Itu tidak lain adalah diakon pelataran dalam di Sekte Penerangan Bulan. Namun, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa mereka akan bertemu di tempat ini. Fakta bahwa Wang Tao mampu menembus wilayah radius 100 meternya tanpa memperingatkannya sudah cukup baginya untuk menebak tingkat basis kultivasinya. Tidak diragukan lagi dia juga berada di Paramount Saint Rudiment Stage. Meski begitu, dia tidak takut pada Wang Tao.
Dia tidak takut dengan seorang kultivator bela diri yang baru saja menembus ke tahap Paramount Saint rudiment baru-baru ini. Kalau begitu, kurasa kita harus melihat dulu sebelum kita tahu apakah aku bisa menghentikanmu atau tidak. Wang Tao tersenyum acuh tak acuh. Wajahnya begitu tenang seolah-olah dia tidak menganggap Liu Huan layak sama sekali. Dia Ken Wang. Pada saat ini, Fang Hui akhirnya sadar kembali. Dia terkejut ketika melihat siluet dengan tubuh yang kuat. Dia tidak menyangka orang ini akan muncul pada saat seperti itu. Jelas sekali dia berusaha melindunginya. Wang Tao adalah diaken pelataran dalam termuda dalam sejarah Sekte Penerangan Bulan. Selain itu, dia juga seorang penggarap pedang. Namun karena sifatnya yang eksentrik dan tidak ramah, ia jarang berinteraksi dengan orang lain sehingga ketenarannya tidak meluas. Berdasarkan kata-kata Liu Huan, sepertinya Dekan Wang telah menjadi pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage. Bagus, baik sekali. Setelah mendengar kata-kata Wang Tao, Liu Huan sangat marah sehingga dia malah tertawa. Wang Tao, aku ingin tahu mengapa kamu melindunginya. Sejauh yang aku tahu, tidak ada hubungan antara kamu dan dia, kan? Penatua Liu Huan, Anda tidak perlu mengetahui niat saya. Saya melindunginya karena saya diminta oleh seseorang, jawab Wang Tao acuh tak acuh. Orang yang bisa membuatmu melindunginya adalah Penatua Bailey. Saat Liu Huan memikirkan ini, kengerian muncul di wajahnya. Sedikit ketakutan mulai muncul di matanya. Namun, Wang Ba tidak menanggapinya. Dia hanya menatapnya dengan tenang seolah-olah dia sedang menunggunya untuk melakukan langkah pertama. Ekspresi Liu Huan berubah sebelum dia akhirnya mengatupkan giginya dan memutuskan untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia mengancam, Wang Tao, ada permusuhan antara kamu dan aku sekarang. Dia memutuskan untuk pergi setelah memikirkannya dengan amat. Dia takut kunjungannya ke sini untuk membunuh Fang Hui akan menyebar. Karena alasan ini, dia bahkan menggunakan wilayah konsolidasi energi sejatinya untuk menyelubungi radius 100 meter untuk menyembunyikan dirinya sehingga tidak ada yang akan memperhatikannya. Ini karena dia tahu jika ada yang menyaksikan dia membunuh Fang Hui, itu akan membuat marah Penatua Bailey. Penatua Bailey mungkin tidak peduli dengan kematian Fang Hui, tapi dia pasti peduli dengan kegembiraan dan kemarahan Duan Lingtian. Dia tidak perlu takut jika tidak ada yang tahu dialah yang membunuh Fang Hui. Bahkan jika Duan Lingtian mencurigainya, dia tidak khawatir Tetua Bailey bergerak jika tidak ada bukti nyata. Bab 1517, Gorila. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Namun, penampilan Wang Tao membuatnya tidak punya pilihan selain menyerah. Tampaknya Wang Tao dikirim oleh Bai Li Hong untuk melindungi Fang Hui, gubernur kota-kota Bukit Maun. Meskipun dia yakin dia bisa mengalahkan Wang Tao, dia tidak yakin dia bisa membunuhnya. Bagaimanapun, keduanya berada di Paramount Saint Rudiment Stage. Kecuali ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka, dia benar-benar tidak bisa mengatakan dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia yakin dia bisa membunuh Wang Tao, Bai Li Hong pasti akan mencurigainya ketika dia kembali dan mengetahui bahwa Fang Hui sudah mati. Tidak banyak orang di distrik sekitar Sekte Penerangan Bulan yang bisa membunuh Wang Tao. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa itu adalah dia. Membunuh Wang Tao benar-benar berbeda dari membunuh Fang Hui. Siapapun di atas panggung Master Saint Rudiment akan dapat membunuh Fang Hui. Terima kasih, dia Ken Wang. Melihat betapa cepatnya Liu Huan pergi, Fang Hui menghela nafas lega sebelum dia dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wang Tao. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya diminta untuk melakukan ini oleh seseorang, jawab Wang Tao acuh tak acuh sebelum dia pergi. Secara alami, dia tidak benar-benar pergi. Dia telah menyembunyikan dirinya untuk melindungi Fang Hui dalam kegelapan. Di sisi lain, setelah Liu Huan pergi, dia menjadi semakin marah saat dia memikirkannya. Orang tua Bai Li Hong itu sangat sibuk. Pada saat ini, rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Seolah-olah setiap langkah yang dia lakukan sudah diprediksi secara akurat oleh Bai Li Hong. Itu menyebabkan dia merasa sangat dirugikan. Saya harap orang-orang pasar gelap Mountain Sade akan memanfaatkan kesempatan ini selama penilaian berburu dan membunuh Duan Lingtian dalam satu gerakan. Begitu Duan Lingtian mati, Bai Li Hong tidak akan lagi melawanku di masa depan, pikir Liu Huan dalam hati. Selain itu, mulai sekarang, murid-murid yang saya, Liu Huan,
terima harus bersumpah dengan sumpah hukuman kilat bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati saya. Jika mereka menolak untuk mengambil sumpah, saya tidak akan menerima mereka sebagai murid, tidak peduli seberapa tinggi bakat bawaan mereka. Saat mengingat Suki dan Zouki yang telah dia bunuh, Liu Huan merasakan gelombang kejengkelan. Dia benar-benar merasa sedang mengalami nasib buruk. Kedua murid yang diterimanya telah mengkhianatinya. Karena alasan ini, dia telah mengambil keputusan. Siapapun yang ingin menjadi muridnya harus bersumpah pada sumpah hukuman kilat terlebih dahulu. Ketika Liu Huan dengan murung kembali ke Sekte Penerangan Bulan, Duan Lingtian telah membunuh banyak binatang buas di pegunungan yang tinggi itu. Meskipun dia telah membunuh banyak binatang buas, jubahnya masih bersih dan bagus. Seolah-olah dia sedang bersenang-senang membunuh binatang buas. Sebenarnya, itu sama sekali tidak sulit baginya. Mengesampingkan fakta bahwa dia bisa mengalahkan musuh dengan basis kultivasi yang lebih tinggi dengan basis kultivasinya di tahap penguasaan Sein Rudiment saja, tidak ada binatang buas lain yang bisa menandinginya dalam hal basis kultivasi di pegunungan yang tinggi. Saya pikir tidak banyak binatang buas tahap penguasaan Sein Rudiment di sini, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Sepanjang perjalanan, dia telah membunuh beberapa lusin binatang buas di panggung Sein Rudiment menengah. Binatang buas yang dia bunuh paling banyak di tahap awal Sein Rudiment. Ada sekitar beberapa ratus dari mereka. Mungkin dewa telah mendengar pikiran batin Duan Lingtian ketika dia terus berjalan untuk beberapa saat, raungan memekakkan telinga bergema di udara. Itu sangat keras seperti guntur. Duan Lingtian merasa gendang telinganya hampir pecah. Ini adalah binatang buas Masteri Sein Rudiment Stage. Saat Duan Lingtian mendengar raungan yang berdampak, hatinya tersentak. Segera setelah itu, dia melihat seekor binatang raksasa seukuran gunung kecil menyerbu ke arahnya. Saat menyerang ke arahnya, tanah bergetar di belakangnya, dan pohon-pohon tumbang satu persatu. Itu meninggalkan jejak kaki raksasa di belakangnya juga. Setiap jejak kaki seperti lubang besar. Waktu yang tepat, di hadapan binatang buas Masteri Sein Rudiment Stage yang mengancam dan marah ini, Duan Lingtian tidak merasa takut. Sebaliknya, dia menyerang ke depan. Pada saat ini, energi sejati yang besar melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian dan berubah menjadi palu besar di langit hanya dalam sekejap mata. Seperti meteorit yang jatuh, itu jatuh dengan keras di binatang buas Masteri Sein Rudiment Stage yang menyerupai gorila. Mengaum, di hadapan palu raksasa yang dikonsolidasikan oleh Duan Lingtian menggunakan senjata konsolidasi energi sejati, binatang buas tahap penguasaan Sein Rudiment membuka mulutnya yang berdarah dan meraung keras. Suara mengerikan itu segera membentuk serangan gelombang suara. Ada riak yang terlihat di udara. Saat gelombang suara bergulir, palu raksasa Duan Lingtian yang dikonsolidasikan menggunakan senjata konsolidasi energi sejati tampaknya telah menabrak hamparan kapas. Pada akhirnya, itu dihancurkan. Serangan gelombang suara yang sangat kuat. Setelah melihat adegan ini, Duan Lingtian tercengang. Dia tidak menyangka auman binatang buas Masteri Sein Rudiment Stage akan mampu menghancurkan senjata konsolidasi energi sejati miliknya. Faktanya, palu raksasa yang dikonsolidasikan oleh senjata konsolidasi energi sejatinya benar-benar dapat membunuh binatang buas tahap Sein Rudiment tingkat menengah hanya dengan satu pukulan. Orang yang baik, aku tidak menyangka kamu akan begitu kuat. Kalau begitu, aku akan menemanimu bermain kalau begitu. Di hadapan kekuatan binatang buas Masteri Sein Rudiment Stage, Duan Lingtian tidak takut. Sebaliknya, matanya bersinar terang saat dia mengeluarkan pedang lebar yang berat. Itu tidak lain adalah pedang 1000 masa. Mengaum. Pada saat yang sama, binatang buas itu mulai mengaum lagi sebelum mengangkat kedua tinjunya yang mirip dengan batu raksasa dan menjatuhkannya ke Duan Lingtian. Angin melolong dengan gemuruh di belakangnya, memekakkan telinga. Waktu yang tepat, di hadapan tinju besi yang seperti bola meriam raksasa, Duan Lingtian tertawa dan mengangkat pedang 1000 masa di tangannya sebelum menyerbu ke arah binatang buas itu dengan cara yang seolah-olah dia bisa menahan ribuan orang. Taisan raksasa. Duan Lingtian tampak sangat bersemangat saat dia meneriakkan nama teknik selanjutnya. Pedang 1000 masa di tangannya tiba-tiba jatuh seperti gunung yang runtuh, menghantam tangan besi binatang buas itu. Bang, bang, saat dua ledakan memekakkan telinga bergema di udara, pedang 1000 masa di tangan Duan Lingtian bentrok dengan tangan besi binatang buas itu. Energi sejati bentrok dan mengangkat gelombang udara yang berlawanan. Gelombang udara yang bergulir memicu serangkaian ledakan udara yang menggelegar dan badai tirani menyapu,
meniup puing-puing batu di sekitarnya ke udara saat pepohonan tumbang. Mengaum, binatang buas itu meraung keras dan mundur selangkah. Sedikit teror bisa dilihat di mata merahnya yang sebesar gong. Meskipun binatang buas tidak memiliki kecerdasan Saint Beast, ia masih memiliki naluri bertahan hidup setelah hidup di lingkungan yang keras. Duan Lingtian telah memblokir tinjunya hanya dengan satu pedang. Pada saat ini, dia sudah menganggap Duan Lingtian sebagai musuh yang kuat. Ketika Duan Lingtian melihat teror di mata binatang buas itu, dia pikir itu akan mundur setelah disadarkan akan kemungkinan besar yang menentangnya. Namun, adegan mengejutkan terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat serangkaian suara seperti drum bergema di udara, binatang buas itu terus memukuli dadanya dengan tinjunya terus-menerus dalam hiruk-pikuk. Sikapnya mirip dengan gorila, hampir tidak ada perbedaan sama sekali. Jika seseorang benar-benar harus memilih perbedaan, itu akan menjadi ukuran binatang buas itu beberapa kali lebih besar dari gorila. Jangan bilang itu sudah gila. Sama seperti Duan Lingtian mengira binatang buas di depannya sudah gila, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Saat binatang buas itu terus memukuli dadanya sendiri, kabut merah keluar dari tempat di mana jantungnya berada. Itu menyelimutinya sepenuhnya sebelum meresap ke dalam pori-porinya. Kabut merah berdarah terus meluas sampai menutupi binatang buas itu sepenuhnya. Seolah-olah itu ditutupi oleh lapisan energi seperti darah. Baut petir bisa dilihat dalam energi seperti darah. Apa ini? Duan Lingtian benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Apa ini? Jangan bilang kalau itu masuk ke mode mengamuk. Pada saat ini, sebuah bola lampu muncul di benak Duan Lingtian. Ide itu muncul tiba-tiba karena dia teringat jenis klan binatang iblis yang pernah dia temui sebelumnya. Itu adalah klan hewan pengerat mongrel berserk. Itu adalah klan yang bisa masuk ke mode mengamuk. Setelah memasuki mode mengamuk, kekuatannya akan sangat diperkuat. Mengaum, binatang buas yang seluruhnya tertutup energi seperti darah tiba-tiba tampak telah berubah menjadi dewa pertempuran yang tak terkalahkan pada saat ini. Saat meraung di Duan Lingtian, gelombang suara bergulir dan terus memampatkan dan meledak di udara, memicu suara keras yang menggelegar. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar menjadi jauh lebih kuat sekarang. Bahkan Duan Lingtian merasakan sakit di telinganya dari gelombang suara ini. Jelas bahwa itu berada pada level yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, dia tidak berani ragu. Energi sejatinya bergabung dengan pedang 1000 masa di tangannya, dan dia langsung mengaktifkan prasasti Sein Bintang 2, prasasti 1000 masa Sein. Saat binatang buas itu mengayunkan tinjunya ke arahnya lagi, dia menyerang ke depan tepat waktu. Taisan raksasa, pedang yang sama menjadi lebih menakutkan karena energi prasasti 1000 masa suci. Namun, pedang mengerikan seperti itu sebenarnya telah ditampar oleh tangan besi binatang buas itu. Terlebih lagi, itu bergetar begitu kuat sampai bagian di mana ibu jari Duan Lingtian bertemu dengan jari telunjuknya terasa geli. Tanda merah juga samar-samar terlihat. Meskipun tidak mengeluarkan darah, itu masih cukup untuk mengejutkan Duan Lingtian. Tubuhnya tidak seperti orang biasa. Bahkan naga surgawi 5 cakar dari klan naga tanah suci Dao Marsial yang berada pada tingkat yang sama dengannya tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal ketangguhan tubuh mereka. Namun, bagian di mana ibu jari dan jari telunjuknya bertemu sebenarnya telah terluka oleh getaran itu. Mengaum, pedang lebar Duan Lingtian didorong menjauh, dan tinju besi binatang buas itu juga menggeser arah mereka. Namun, itu meleset dari sasarannya. Segera setelah itu, ia sadar kembali dan mengayunkan tangan besinya ke Duan Lingtian lagi. Seolah-olah dia tidak akan beristirahat sampai dia membunuh Duan Lingtian. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Dengan mengangkat alisnya, energi sejati Duan Lingtian melonjak keluar dari laut Qi ke tangannya melalui 99 Sein Veins. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan pedang 1000 masa dan mengayunkan kedua tinjunya langsung ke tinju binatang buas itu. Jika ada orang lain di sini, dia pasti akan berpikir Duan Lingtian telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia telah dikalahkan oleh binatang buas yang mengamuk ketika dia menggunakan pedangnya sebelumnya. Sekarang dia benar-benar berani melawan binatang buas itu dengan tangan kosong. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah pukulan Duan Lingtian telah mengaktifkan kekuatan kasarnya. Kekuatannya sekarang adalah tingkat yang lebih tinggi dari kekuatan kasar naga surgawi 5 cakar.
Itu menyapu secara tirani bersama dengan energi sejatinya yang bergulir di tinjunya saat bentrok dengan tangan besi binatang buas itu yang terjalin dengan energi seperti darah. Bab 1518, Perilaku Abnormal Chimei. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Bang! Sebuah ledakan keras bergema di udara dan mengguncang langit sampai riak mulai muncul di langit. Bang! Ledakan lain yang menghancurkan bumi terdengar. Bahkan burung-burung yang berada beberapa ratus meter di luar batas terbang terkejut, terbang ke segala arah. Pada saat yang sama, dua kabut darah muncul di udara, menciptakan ilusi hujan berdarah. Ternyata, itu adalah tangan besi dari binatang buas yang telah berubah menjadi mode mengamuk. Tinjunya telah hancur dan meledak menjadi kabut berdarah dari tinju Duan Lingtian. ROARRRRR. Tinju besi binatang buas itu sekarang hilang. Dengan teriakan teror yang melengking, naluri bertahan hidup mendorongnya untuk berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, Duan Lingtian, hal kecil-kecil ini, tidak diragukan lagi adalah iblis dalam pikirannya. Yang diinginkannya saat ini adalah pergi sejauh mungkin dari Duan Lingtian. Perasaan berhadapan langsung dengan sesuatu yang sulit ini memang luar biasa. Rasanya sangat luar biasa. Duan Lingtian terkekeh senang ketika dia melihat tinjunya yang sepertinya tertutup sepasang sarung tangan emas. Sebelumnya, pada saat tinjunya akan berbenturan dengan tangan besi binatang buas itu, dia telah melemparkan baju emas yang telah dia kembangkan ke tingkat tertinggi, panggung sempurna, pada waktu yang tepat. Itu mengubah kekuatan kasarnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Justru karena inilah dia mampu menghancurkan tangan besi dari binatang buas Mastery Saint Rudiment Stage yang telah masuk ke mode mengamuk sampai mereka meledak. Ini adalah kemenangan baginya. Dalam penilaian berburu ini, poin dari binatang buas tahap penguasaan Saint Rudiment harus lebih tinggi dari poin dari binatang buas tahap Saint Rudiment tingkat menengah. Duan Lingtian yakin akan hal ini. Dengan mengangkat tangannya, dia mengeluarkan Sun Shooting Bow dengan kecepatan kilat dan mengangkat tangan lain untuk menembakkan panah. Panah energi sejati yang berisi prasasti penetrasi Sein dengan mudah menembus binatang buas yang hanya fokus untuk melarikan diri dan membunuhnya. Ledakan, tubuh raksasa binatang buas itu jatuh ke tanah, dan Duan Lingtian berlari ke sana untuk meninggalkan namanya di tubuh binatang buas itu untuk membuktikan bahwa dialah yang membunuhnya. Selama dia meninggalkan bekasnya, dia tidak perlu lagi khawatir tentang orang kedua yang meninggalkan bekasnya dan mengklaimnya sebagai miliknya. Ini karena tanda yang pertama kali tertinggal di tubuh dapat ditentukan oleh keringnya tanda darah. Ketika Duan Lingtian menulis namanya pada binatang buas itu, dia tidak menyadari bahwa sesosok hitam bersembunyi di balik cabang dan daun pohon besar di kejauhan. Tubuhnya sepertinya memiliki, sosok ini melengkung, dan orang bisa melihat itu adalah seorang wanita hanya dengan pandangan sekilas. Apalagi itu adalah seorang wanita dengan tubuh yang besar. Saat ini, mata musim gugur wanita yang terbuka itu berkilauan dengan kegembiraan. Aku menemukannya. Saya akhirnya menemukannya. Tidak hanya matanya yang berkilauan dalam kegembiraan, tetapi bahkan hatinya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Seolah-olah Duan Lingtian adalah kenalan lamanya. Segera setelah itu, wanita berlekuk dan yang benar-benar tertutup pakaian hitam hanya dengan mata musim gugurnya yang terbuka kembali ke akal sehatnya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, dia Duan Lingtian. Seekor burung ungu yang tampak tidak berbahaya bertengger di bahunya. Meskipun burung ungu itu tampak tenang, sepasang matanya yang bersinar terang saat mereka melihat Duan Lingtian tampaknya menunjukkan bahwa bukan itu masalahnya. Wanita ini tidak lain adalah Chimei, kuasa 4-star assassin dari Mountain Sade Black Market. Ketika Chimei menenangkan dirinya, dia menemukan aura yang tidak terlalu mencolok dari Duan Lingtian dan berkata dengan percaya diri, dia pasti mengenalnya. Dia harus mengenalnya, mereka juga harus memiliki hubungan khusus. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki aura wanita itu padanya. Apalagi auranya juga sangat kuat. Sementara itu, tubuhnya berkelebat saat dia bergerak melayang di langit di depan Duan Lingtian. Dia mengamatinya dengan tenang seolah-olah mencoba mencari tahu apa yang begitu unik tentang dirinya. Siapa kamu? Secara alami, Duan Lingtian tidak akan gagal untuk memperhatikan kehadiran yang begitu kuat. Dia segera sadar kembali saat ekspresinya berubah serius. Melayang di udara, Chimei menjawab dengan acuh tak acuh, Chimei dari pasar gelap Mountain Sade. Jika pembunuh lain dari pasar gelap Mountain Sade melihat ini, mereka akan terkejut. Sejauh yang mereka tahu,
Chimei tidak akan bertele-tele atau mengekspos dirinya saat dia bergerak. Faktanya, hampir semua pembunuh di pasar gelap Mountainside telah bersumpah dengan sumpah hukuman kilat untuk tidak mengungkapkan identitas mereka. Jika pembunuh lain dari pasar gelap Mountainside melihat bagaimana Chimei tidak dihukum oleh hukuman kilat dan terkena 99 kesengsaraan surgawi setelah dia mengungkap identitasnya, mereka akan lebih terkejut lagi. Ini berarti Chimei tidak pernah mengambil sumpah sebelumnya. Jika dia tidak mengambil sumpah, itu berarti dia bukan pembunuh pasar gelap Mountainside sejati. Namun, Chimei memang pembunuh dari pasar gelap Mountainside. Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, seseorang pasti telah menyalahgunakan otoritas mereka dan menjadikannya pembunuh pasar gelap Mountainside tanpa harus mengambil sumpah hukuman kilat. Seseorang seperti itu harus memiliki otoritas besar di pasar gelap Mountainside. Di cabang pasar gelap Mountainside di distrik 9 aliansi sekte, hanya pemimpin cabang pasar gelap Mountainside yang dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan hal seperti itu. Pasar gelap Mountainside. Setelah mendengar suara wanita yang menyenangkan ini, ekspresi Duan Lingtian sedikit berubah. Namun, dia tidak terkejut. Dari tubuh lekuk pria berpakaian hitam di depannya, tidak sulit baginya untuk mengatakan bahwa dia adalah wanita dengan tubuh yang besar. Ketika dia pertama kali melihat wanita ini, dia bahkan memiliki keinginan untuk bergegas ke depan untuk melepas cadar di wajahnya. Bukan karena dia pria yang tetapi ini adalah reaksi pertama menjadi seorang pria. Tubuh wanita di hadapannya terlalu sempurna sehingga bisa membangkitkan gairah siapapun. Apalagi, itu setara dengan dua tunangannya juga. Ekspresi Duan Lingtian berubah lagi ketika dia mengungkapkan identitasnya. Pasar gelap Mountainside sebenarnya mengirim orang lain untuk mengejarnya lagi. Sebelumnya, dia telah belajar dari kakak laki-lakinya, Bai Li Hong, bahwa begitu pasar gelap Mountainside gagal dalam misi, mereka akan membatalkan misi atau mengirim pembunuh yang lebih kuat untuk melanjutkan misi. Dengan kata lain, pembunuh di hadapannya ini pasti lebih kuat dari pria berjubah hitam sebelumnya. Pria berjubah hitam itu adalah salah satu yang teratas di antara orang-orang di Paramount Saint Rudiment Stage. Jika orang itu bukan penggarap iblis, dia tidak akan bisa membunuhnya sama sekali. Namun, pada saat ini, wanita yang bahkan lebih kuat ini berdiri di depannya, dia tidak bisa menahan gelombang ketidakberdayaan yang melanda dirinya. Meskipun kekuatannya telah membuat lompatan besar ke depan, dan basis kultivasinya telah memasuki tahap penguasaan Saint Rudiment, dia hanya bisa mengalahkan musuh dengan basis kultivasi yang lebih tinggi hanya jika dia menggunakan semua tekniknya. Itu akan membuatnya setara dengan martial atau Dao cultivator biasa di Paramount Saint Rudiment Stage. Jika dia bertemu seseorang yang sekuat pria berjubah hitam dari sebelumnya dan bukan penggarap iblis, dia pasti tidak akan cocok untuk orang itu. Namun, wanita dengan suara muda dan menyenangkan ini jelas lebih kuat dari pria berjubah hitam itu. Bagaimana dia akan melawannya? Aku hanya bisa berharap dia juga seorang penggarap iblis. Duan Lingtian berdoa dalam hati. Dia mungkin bisa lolos dari kematian jika ini masalahnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token giok dan segera menghancurkannya. Token giok ini diberikan kepadanya oleh Zhong Huo, wakil pemimpin sekte-sekte penerangan bulan. Seseorang bisa menghancurkannya pada saat yang berbahaya untuk memanggil bantuan. Pada saat itu ketika Duan Lingtian menghancurkan token giok, seberkas cahaya naik ke udara. Namun, bahkan sebelum bisa terbang ke langit di atas hutan pegunungan yang tinggi, itu dipadamkan oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya tidak berguna. Desir. Saat Duan Lingtian melihat ini, ekspresinya berubah ngeri. Menatap kaget pada wanita berpakaian hitam di depannya, dia bertanya, "Kakakmu adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage?" Dia telah mendengar dari kakak seniornya Bai Li Hong bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik Imminent Saint Stage tidak akan mampu menghentikan peringatan dari token giok di tangannya. Jika saya bukan pembangkit tenaga listrik Saint Stage, apakah menurut Anda saya akan dapat memblokir peringatan prasasti Saint Bintang 3 yang tertulis pada token giok? Wanita itu bertanya. Sebuah suara yang menyenangkan memasuki telinga Duan Lingtian seolah-olah itu adalah sihir. Dia sepertinya bukan penggarap iblis, meskipun dia tidak tahu bagaimana wanita di hadapannya membuatnya bergerak lebih awal, dia yakin dia adalah pelakunya. Jika dia tidak secara pribadi bergerak, maka itu harus menjadi wilayahnya. Tablet Devil Cell di cincin tata ruangnya masih tidak bereaksi sama sekali. Jika tablet Devil Cell tidak bereaksi, ini berarti dia bukan penggarap iblis, dan dia tidak akan bisa menggunakannya untuk melawannya.
Dia bukan penggarap iblis, bukan penggarap iblis. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada saat ini, Duan Lingtian terbakar oleh kecemasan. Namun, dia bukan seseorang yang akan duduk diam dan menunggu kematian datang. Dia mengangkat tangannya, dan dia mencengkeram busur menembak matahari dengan erat, bersiap untuk bergerak. Oh, pada saat ini, Cimei tersentak pelan saat dia menatap tangan Duan Lingtian. Busurmu sepertinya bukan senjata suci biasa. Ketika Cimei mengangkat tangannya, Duan Lingtian merasakan seluruh tubuhnya ditahan oleh energi tak kasat mata. Itu membuatnya tidak memiliki ruang untuk bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan Sun Shooting Bow miliknya diambil oleh tangan Cimei. Bahan ini, mata Cimei langsung cerah saat dia melihat Duan Lingtian dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan busur ini?" "Aku menemukannya." Setelah dia mengetahui bahwa dia tidak dapat keluar dari energi tak kasat mata yang menahannya, dia menyadari bahwa hidupnya ada di tangan wanita berpakaian hitam ini. Setelah mendengar pertanyaannya, dia segera sadar kembali. Saat ini, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika dia benar-benar pembunuh pasar gelap Mountain Sade, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Selain itu, dia tidak memancarkan niat membunuh sejak awal. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa itu bukan hanya dia. Jika pemimpin cabang pasar gelap Mountain Sade di distrik 9 aliansi sekte melihat Cimei bertingkah seperti itu, dia juga akan dibuat bodoh karena dia benar-benar berbeda dari Cimei yang dia kenal. Apa menurutmu aku akan mengingini barangmu?" Cimei tersenyum tipis. Dengan mengangkat tangannya, dia melonggarkan pengekangan pada Duan Lingtian dan mengembalikan Sun Shooting Bow kepadanya. Ini membuat Duan Lingtian sedikit bingung. "Karena kamu adalah pembunuh pasar gelap Mountain Sade, bukankah kamu di sini untuk membunuhku?" "Aku di sini untuk membunuhmu." Cimei mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Cimei, hati Duan Lingtian langsung tersimpul. Dia bertanya dengan hati-hati, "Lalu mengapa kamu belum bergerak? Dengan kekuatanmu, seharusnya mudah bagimu untuk membunuhku." Bab 1519, identik. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika Cimei mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia menjawab dengan kecepatan yang tidak terburu-buru atau lambat, "Tentu saja, mudah untuk membunuhmu. Namun, saya tertarik pada Anda, jangan khawatir. Mulai sekarang, pasar gelap Mountain Sade akan membatalkan misi untuk membunuhmu." Ini membuat Duan Lingtian merasa sedikit bingung. Mungkinkah karisma saya sebenarnya begitu menakjubkan sehingga wanita ini benar-benar jatuh cinta kepada saya? Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, rasa dingin menjalar di punggungnya. Meskipun wanita itu memiliki tubuh yang bagus, siapa yang tahu wajah seperti apa yang ada di balik kerudung itu? Mungkin dia sebenarnya wanita jelek. Namun, Duan Lingtian langsung tercengang di saat berikutnya. Ini karena Cimei tiba-tiba melepas cadar dan memperlihatkan wajahnya. Rambut hitam mengkilat mengalir di bahunya seperti air terjun sementara mata musim gugurnya seperti 2 bintang paling terang di langit malam. Hidungnya yang seperti batu giok runcing, dan mulut kecilnya merah dan montok. Lekuk tubuhnya sempurna. Secara keseluruhan, dia adalah kecantikan yang tak tertandingi yang bisa menggulingkan bangsa. Tidak ada cacat sama sekali yang terlihat pada wajah halus ini yang seolah-olah telah diukir dengan indah. Semuanya sempurna. Ketika Duan Lingtian melihat wajah cantik Cimei yang tiada taraf, dia berdiri terpaku di tempatnya, terkejut. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kamu. Ketika Cimei melihat keheranan di wajah Duan Lingtian, pandangan penuh pengertian melintas di kedalaman matanya. Sepertinya hal-hal seperti yang dia duga. Dia memang terkait erat dengan orang yang dia cari. Selain itu, sepertinya hubungan mereka juga semakin dalam. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki aura yang begitu kaya dari orang itu pada dirinya. Pada saat ini, tidak ada orang yang bisa memahami perasaan Duan Lingtian. Perasaan Duan Lingtian dalam kekacauan, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang sangat lama. Ketika dia melihat Cimei, sedikit keraguan akan muncul di matanya untuk sesaat, dan sedikit nostalgia akan muncul di saat berikutnya sebelum digantikan oleh kelembutan. Tatapannya berubah semakin rumit seiring berjalannya waktu. Duan Lingtian dalam kondisi ini karena dia akrab dengan wajah Cimei. Secara alami, meskipun wajah dalam ingatannya hampir identik dengan wajah di depannya, itu memiliki kepolosan seorang gadis tetangga. Itu benar,
Wajah Cimei yang elok dan cantik tiada taraf yang mampu menggulingkan suatu bangsa identik dengan salah satu tunangan Duan Lingtian, KR. Wajah mereka identik, tidak ada perbedaan sama sekali. Namun, terlepas dari seberapa identik mereka terlihat, Duan Lingtian tidak salah mengira orang di depannya sebagai KR. Ini karena temperamen Cimei benar-benar berbeda dari KR. KR memiliki temperamen yang lembut dan lembut, tetapi Cimei memiliki temperamen yang dingin dan tidak dapat didekati. Pada saat ini, Duan Lingtian diliputi pemikiran bahwa orang ini mungkin kembaran KR. Namun, dia langsung menepis pemikiran ini. Itu tidak mungkin. Cimei adalah pembunuh pasar gelap Mountain Sade di tanah suci Dao Martial. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage. KR lahir di negeri yang jauh di benua Fana. Sama seperti dia berasal dari Fresh Breeze Town. Tidak mungkin baginya untuk memiliki hubungan dengan Cimei. Apalagi, saat pertama kali bertemu KR, dia hendak melacurkan diri agar bisa menguburkan mendiang ibunya. Dia tidak mendengar tentang ibu KR yang bukan ibu kandungnya. Katakan saja, apa yang ingin kamu lakukan? Duan Lingtian bertanya dengan suaranya yang dalam saat dia menekan ribuan pertanyaan di dalam hatinya. Cimei di hadapannya adalah pembunuh dari pasar gelap Mountain Sade. Berdasarkan kata-katanya, sepertinya dia tidak hanya tidak akan membunuhnya, tetapi dia juga akan membuat misi pasar gelap Mountain Sade. Ini membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Benar, dia tidak ada hubungannya dengan dia jadi dia tidak perlu melakukan ini sama sekali. Sesuatu yang aneh pasti terjadi jika ada sesuatu yang tidak beres baginya. Duan Lingtian selalu percaya akan hal ini. Apa, kamu laki-laki? Jangan bilang kamu takut dengan gadis kecil sepertiku. Cimei bertanya sambil tersenyum. Lekukan sempurna muncul di sudut mulutnya. Wajah Cimei yang elok dan cantik tiada taraf serta tubuhnya yang jahat sudah lebih dari cukup untuk membangkitkan hasrat jauh di lubuk hati pria manapun. Namun, Duan tidak merasakan keinginan saat ini. Dia hanya merasakan kewaspadaan sebagai gantinya. Saya yakin Anda pasti punya alasan untuk tidak membunuh saya dan membuat pasar gelap Mountain Sade membatalkan misi untuk membunuh saya, jawab Duan Lingtian. Alasan? Tentu saja. Aku punya alasan. Cimei menjawab dengan acuh tak acuh, sebelum bertemu denganmu, tidak ada yang pernah selamat jika aku, Cimei, bergerak, kau yang pertama. Haruskah aku merasa bangga akan hal itu? Duan Lingtian bertanya sambil tertawa mengejek, katakan padaku, alasan apa yang tidak hanya menghentikanmu dari membunuhku tetapi juga membantuku? Alasan, nah, apakah itu akan berhasil jika saya mengatakan bahwa saya telah jatuh cinta pada Anda? Cimei tertawa. Kata-kata Cimei membuat hati Duan Lingtian langsung menjadi dingin. Siapa yang tahu jika wanita di hadapannya yang terlihat lebih muda darinya ini adalah tas iblis tua yang berusia ratusan tahun. Siapa yang tahu jika usianya adalah nenek-neneknya. Secara alami, Cimei tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Duan Lingtian. Kalau tidak, dia akan menamparnya sampai mati. Aku percaya kita akan bertemu lagi. Cimei menatap Duan Lingtian dalam-dalam sebelum dia pergi dan menghilang di depan matanya tanpa menunggu dia sadar. Siapa dia sebenarnya? Hati Duan Lingtian dipenuhi dengan kebingungan. Pembunuh pasar gelap Mountain Sade yang terlihat identik dengan KR. Dia datang ke sini untuk membunuhku tapi tiba-tiba berubah pikiran. Terlebih lagi, dia bahkan akan membantuku dengan membuat pasar gelap Mountain Sade membatalkan misi. Pikiran Duan Lingtian berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Secara alami, dia tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa dia tidak membunuhnya karena dia benar-benar jatuh cinta padanya. Sebagai pembunuh Mountain Sade Black Market, dia awalnya adalah orang berdarah dingin. Tidak mungkin baginya untuk membatalkan misinya karena alasan yang tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, satu-satunya alasan yang masuk akal adalah KR. Namun, bahkan jika KR benar-benar alasannya, bagaimana dia mengetahui tentang hubungan antara KR dan aku? Jangan bilang dia telah menyembunyikan dirinya selama ini saat aku bersama KR. Jika dia menyembunyikan dirinya, dia seharusnya melindungi KR, kenapa dia mengikutiku? Selain itu, tidak ada alasan baginya untuk mengungkapkan dirinya bahkan jika dia mengikutiku, kan? Tidak peduli seberapa banyak Duan Lingtian memikirkannya, dia tidak bisa memberikan jawaban sama sekali. Kurasa aku hanya bisa bertanya pada KR ketika aku kembali, tapi KR sudah lama menceritakan kisahnya kepadaku, dan dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia masih memiliki kerabat yang masih hidup di dunia ini.
Karena dia tidak bisa mengetahuinya, Duan Lingtian tidak lagi memikirkannya. Sebagai gantinya, dia mengalihkan fokusnya kembali ke penilaian berburu sekali lagi. Seiring berjalannya waktu, penilaian berburu juga akhirnya berakhir. Secara alami, Duan Lingtian telah memperoleh tempat pertama. Bagaimana Duan Lingtian mendapatkan begitu banyak poin? Poinnya 10 kali lebih banyak dari orang yang berada di posisi kedua. Bahkan jika dia berhasil membunuh semua binatang buas yang dia temui, tetap tidak mungkin baginya untuk mendapatkan skor yang begitu tinggi, kan? Duan Lingtian menjadi yang pertama dalam penilaian berburu. Murid pelataran dalam tidak keberatan karena mereka telah lama mendengar tentang betapa mengerikannya Duan Lingtian. Namun, hasilnya membuat mereka curiga karena mereka merasa dia pasti curang. Dihadapkan dengan keraguan murid pelataran dalam, Duan Lingtian tetap tenang. Dia sama sekali tidak terganggu oleh itu. Pada saat ini, seorang sesepuh pelataran dalam yang telah melihat Duan Lingtian dengan tatapan rumit mendengar bisikan para murid pelataran dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menimpali. Alasan poin Duan Lingtian begitu tinggi adalah karena fakta bahwa dia membunuh kera besar berserk, binatang buas yang ada di tahap penguasaan Sein Rudiment. Saat dia membuka mulutnya, para tetua pelataran dalam lainnya tersenyum kecut. Jelas mereka semua tahu tentang ini. Bai Lihong tenang. Dia tampaknya tidak terkejut dengan ini. Zhong Huo, wakil pemimpin sekte-sekte penerangan bulan, menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang rumit. Ekspresinya berubah lagi dan lagi, tetapi tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Kera besar mengamuk. Ketika tetua pelataran dalam berbicara, sekelompok murid pelataran dalam benar-benar terkejut. Mereka tidak asing dengan kera besar berserk. Itu adalah binatang buas masteri Sein Rudiment Stage yang sangat terkenal. Setelah mengamuk, kekuatannya akan melampaui binatang buas lainnya pada tahap yang sama. Itu bahkan membawa gelar mesin pembunuh di antara binatang buas tahap penguasaan Sein Rudiment. Namun, binatang buas seperti itu telah dibunuh oleh Duan Lingtian. Desir, desir, desir. Seketika, sekelompok murid pelataran dalam mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian satu demi satu. Mata mereka dipenuhi dengan tanda-tanda keheranan dan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, Duan Lingtian sekarang menjadi pusat perhatian. Karena faktanya kera besar berserk terbunuh setelah mengamuk, poin pembunuhannya juga dikalikan 2, inilah mengapa ada perbedaan besar antara poin Duan Lingtian dan semua poin Anda. Aku yakin kalian semua tahu berapa banyak poin yang akan diberikan binatang buas tahap penguasaan Sein Rudiment setelah digandakan, kan? Tetua pelataran dalam lainnya berkata lagi. Pada saat ini, meskipun sekelompok murid pelataran dalam memiliki perasaan yang sangat rumit, mereka tidak lagi mengatakan apa-apa. Sama seperti ini, penilaian berburu sekte penerangan bulan yang diadakan setiap tahun telah berakhir, dan Duan Lingtian juga berhasil mendapatkan kehormatan berada di tempat pertama. Dia juga mendapatkan tempat untuk memasuki gudang sekte. Meskipun banyak item di dalam gudang sekte tertutup debu, dan kebanyakan orang akan kesulitan membedakannya, harus diakui ada banyak harta di sana. Secara alami, mayoritas dari mereka hanyalah sampah. Meski begitu, Duan Lingtian masih menantikan gudang sekte. Dia punya firasat dia akan bisa mendapatkan sesuatu yang berharga di sana. Selama perjalanan kembali ke sekte penerangan bulan, sekelompok murid pelataran dalam memandang Duan Lingtian dengan ekspresi rumit. Di antara mereka semua, yang paling awal memasuki sekte penerangan bulan masuk 5 tahun lalu. Namun, tidak ada yang bisa mengalahkan Duan Lingtian yang baru saja memasuki sekte tahun ini. Itu membuat mereka merasa tidak nyaman di hati mereka. Paman, aku benar-benar berharap kamu mengabaikan pikiran untuk melawannya. Jika tidak, Anda hanya akan menggali kuburan Anda sendiri. He Zong juga menatap Duan Lingtian. Tatapannya bahkan lebih rumit daripada murid pelataran dalam lainnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan Duan Lingtian tumbuh dari hari ke hari. Kecepatan pertumbuhan Duan Lingtian begitu cepat sehingga dia hanya bisa melihat debu yang ditinggalkannya. 4 pejabat tinggi sekte penerangan bulan, termasuk Bai Lihong dan Zhong Huo, tidak menyadari bahwa pada saat ini, sesosok hitam mengikuti mereka dengan kecepatan yang tidak terburu-buru atau lambat. Itu adalah wanita dan berlekuk. Seekor burung ungu bertengger di bahunya, tertidur. Bab 1520, Purple Cloud Thunder Rock. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Wanita yang mengikuti orang-orang dari sekte penerangan bulan tidak lain adalah Chimei,
pembunuh pasar gelap Mountain Sade. Saat ini, dia sedang melihat Duan Lingtian saat dia bergumam pada dirinya sendiri, saya yakin kita akan dapat menemukannya jika kita mengikutinya. Zier, aku akan kembali sebentar. Bantu aku untuk mengawasinya baik-baik saja. Jangan biarkan dia pergi dari pandanganmu, kata Cimei pada burung ungu di bahunya. Baiklah, suster, burung ungu itu menjawab dengan sedikit lesu, sungguh membosankan. Dan di sini saya pikir saya akan bisa meretakkan buku-buku jari saya sedikit. Petik 2. Jika kamu ingin mematahkan buku-buku jarimu, kamu bisa memainkan beberapa permainan dengan mereka, kan? Namun, pastikan kamu tidak menyentuh orang-orang yang dekat dengannya, jawab Cimei sambil menatap orang-orang di depannya. Setelah mendengar itu, burung ungu menjadi energi dan segera bersemangat. Itu mendesak Cimei, kakak, cepat dan kembali. Pada saat ini, burung ungu tampak sangat berbeda dari burung ungu sebelumnya. Cimei menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa sebelum dia menghilang di langit tanpa jejak. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah terbang jauh ke tempat sarang pasar gelap Mountain Sade berada. Setelah Cimei pergi, mata burung ungu itu bersinar cemerlang. Tanpa peringatan, itu melebarkan sayapnya dan menembak ke arah orang-orang sekte penerangan bulan seperti seberkas petir ungu. Suara mendesing, suara siulan angin yang menusuk telinga terdengar, menyebabkan orang-orang dari sekte penerangan bulan waspada. Apa itu? Pada saat ini, orang-orang hanya bisa melihat sosok raksasa yang tergantung di atas mereka seperti awan gelap yang menggantung di atas kota, menghalangi sinar matahari yang menyinari mereka. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka terkejut melihat seekor burung ungu besar melayang di langit, menatap mereka dengan tatapan tajam. Ketika burung ungu raksasa itu melebarkan sayapnya, itu seperti awan di langit. Itu memancarkan tekanan yang kuat. Bai Lihong, Zhong Huo, dan dua tetua pelataran dalam sekte penerangan bulan lainnya berjaga-jaga, bersiap untuk segala kemungkinan. Semua murid pelataran dalam, termasuk Duan Lingtian, terkejut dan ketakutan. Tiba-tiba, sebuah suara memasuki telinga Duan Lingtian. Wah, apakah ada orang di grupmu yang kamu benci? Ini adalah isi dari transmisi suara. Siapa kamu? Ketika Duan Lingtian mendengar suara feminin, dia melirik ke kiri dan ke kanan tetapi tidak dapat menemukan dari mana transmisi suara energi sejati itu berasal. Kau benar-benar bodoh. Mengapa Anda tidak mengangkat kepala jika Anda ingin melihat siapa saya? Suara itu bergema lagi dan mengejutkan Duan Lingtian. Dia baru sadar setelah beberapa saat. Kamu burung besar. Burung apa yang besar atau kecil? Betapa tidak menyenangkannya, dengar, aku adalah Super Saiyan Beast. Aku adalah Purple Cloud Thunder Rock. Bukan hanya burung besar atau semacamnya. Burung ungu raksasa mentransmisikan suaranya sekali lagi. Suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Binatang Super Saiyan, Purple Cloud Thunder Rock. Saat Duan Lingtian mendengar kata-kata burung ungu raksasa, dia sedikit terkejut, dan kemudian dia mulai mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dia memperhatikan itu mirip dengan Rock, tetapi ada juga perbedaan besar. Itu memiliki tanduk emas di kepalanya. Jika dia tidak memberitahu saya tidak akan tahu itu sebenarnya dia, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Wah, aku bertanya padamu, apakah ada orang yang kamu benci di antara kelompok orang ini? Purple Cloud Thunder Rock bertanya lagi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Purple Cloud Thunder Rock mengajukan pertanyaan seperti itu, Duan Lingtian secara naluriah melihat Zhong Huo, wakil pemimpin sekte-sekte penerangan bulan, segera. Dia tidak tahu kenapa, mungkin karena dia bisa merasakan permusuhan Zhong Huo terhadapnya, dan dia merasa terganggu karenanya. Kamu pasti Saiyan Beast, kan? Saya ingin tahu apakah ada alasan Anda menghalangi jalan kami. Zhong Huo bertanya sambil maju selangkah dan menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya. Meskipun dia sama sekali tidak mengenali burung ungu raksasa itu, aura yang dipancarkannya secara samar sudah cukup untuk membuatnya merasa tertekan. Fakta bahwa binatang ini bisa membuatnya, pembangkit tenaga listrik Imminent Saiyan Stage, merasa tertekan berarti itu harus di Saiyan Stage. Dia bisa mengatakan bahwa burung ungu raksasa itu adalah Saiyan Beast karena ada perbedaan besar antara aura Saiyan Beast dan binatang buas. Jelas bahwa burung ungu raksasa itu bukanlah salah satu dari binatang buas yang tidak punya pikiran. Ini bisa dilihat dari sepasang matanya yang tajam. Burung ungu raksasa, atau dikenal sebagai Purple Cloud Thunder Rock, berbicara seperti manusia. Ia menjawab dengan malas, aku bosan, jadi kenapa aku tidak bisa?
Sudut mulut Zhong Huo berkedut keras untuk sesaat. Alasan macam apa ini? Bai Li Hong, dua tetua pelataran dalam lainnya, dan semua murid pelataran dalam, kecuali Duan Lingtian, tercengang. Meskipun Duan Lingtian tidak terpana, sudut mulutnya juga berkedut hebat saat dia mendengar kata-kata Purple Cloud Thunder Rock. Ketika dia melihat bagaimana Purple Cloud Thunder Rock memelototi Zhong Huo dengan niat membunuh, Duan Lingtian tahu bahwa Zhong Huo akan hancur. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah saya membawa masalah bagi Zhong Huo. Sebelum Duan Lingtian berhasil menyelesaikan pikirannya, sayap Purple Cloud Thunder Rock tiba-tiba bergerak. Suara mendesing, dua gelombang riak menyebar dari sayapnya. Di belakang riak ungu, langit sepertinya berhenti tepat waktu. Sementara itu, selain Zhong Huo, orang-orang dari Sekte Penerangan Bulan terpaksa mundur karena dampak dari riak ungu. Hanya dalam sekejap mata, mereka telah mundur lebih dari 100 meter. Pada saat mereka kembali sadar, hanya sosok Purple Cloud Thunder Rock dan Zhong Huo yang tertinggal di kejauhan. Melayang di udara, Purple Cloud Thunder Rock menatap Zhong Huo dan dengan malas berkata, "Kalau begitu, kamu akan menemaniku untuk mengendurkan buku-buku jariku." Saat Zhong Huo mendengar kata-katanya, pandangannya menghitam sejenak, dan dia hampir pingsan di tempat. Sebelumnya, dia hanya menduga Purple Cloud Thunder Rock di depannya adalah Saint Beast yang telah memasuki Saint Stage. Namun, dia 100% yakin itu adalah Saint Stage Saint Beast setelah menyaksikan tekniknya. Saint Stage Saint Beast sebenarnya ingin dia menemaninya untuk mengendurkan buku-buku jarinya. Bukankah itu akan membuatnya patah semua tulangnya? Senior, saya Zhong Huo, wakil pemimpin Sekte-Sekte Penerangan Bulan. Jika saya pernah menyinggung Anda sebelumnya, tolong beritahu saya, dan saya akan dengan tulus meminta maaf kepada Anda, kata Zhong Huo kepada Purple Cloud Thunder Rock. Dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dan suaranya bahkan mulai bergetar. Pada saat ini, dia berharap Saint Stage Saint Beast di depannya akan membiarkannya pergi demi Sekte Penerangan Bulan. Namun, jawaban Purple Cloud Thunder Rock menyebabkan warna wajahnya semakin memudar. Sekte Penerangan Bulan, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Adapun Anda juga tidak pernah menyinggung saya sebelumnya. Aku hanya ingin mencarimu untuk membantuku mengendurkan buku-buku jariku, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, kata Purple Cloud Thunder Rock dengan santai sambil menggelengkan kepalanya. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, tampaknya telah berubah menjadi badai ungu dan menyapu ke tempat Zhong Huo berada. Di kejauhan, Duan Lingtian dan sekelompok murid pelataran dalam dari Sekte Penerangan Bulan hanya bisa melihat badai ungu menyapu. Detik berikutnya, Zhong Huo menghilang seolah-olah dia telah menghilang. Tentu saja, Duan Lingtian tahu bahwa Zhong Huo tidak benar-benar menghilang. Mereka hanya tidak bisa melihat dengan baik karena kecepatannya terlalu cepat. Saint Stage Saint Beast. Pada saat ini, apakah itu Bai Li Hong atau dua tetua pelataran dalam lainnya, mereka semua hanya memiliki senyum masam di wajah mereka. Samar-samar mereka bisa melihat sosok yang bergerak cepat di depan. Mereka tidak tahan melihat pemandangan menyedihkan Zhong Huo sama sekali. Secara alami, mereka tidak berani pergi dan membantu juga. Jika Saint Stage Saint Beast menjadi tidak bahagia dan ingin menemukan mereka untuk mengendurkan buku-buku jarinya juga, apakah mereka tidak akan mati sia-sia? Saat ini, bahkan Bai Li Hong menganggap dirinya beruntung karena Saint Stage Saint Beast memilih Zhong Huo dan bukan dia. Bai Li Hong mengira Saint Stage Saint Beast telah secara acak memilih Zhong Huo. Jika dia tahu alasan mengapa dia memilih Zhong Huo untuk menemaninya untuk mengendurkan buku-buku jarinya adalah karena Duan Lingtian, itu membuat orang bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan dia buat. Saint Stage Saint Beast, wajah Duan Lingtian berubah murung. Dia juga menyadari Purple Cloud Thunder Rock adalah binatang Saint Stage Saint. Saat dia mengingat bagaimana Saint Stage Saint Beast mentransmisikan suaranya kepadanya, dia tidak bisa tidak dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa orang ini bertanya siapa yang dia benci? Tidak hanya itu, dia hanya melirik Zhong Huo secara naluriah, dan pada saat berikutnya, Zhong Huo hancur. Sepertinya Purple Cloud Thunder Rock membantunya melampiaskan amarahnya. Dia yakin dia belum pernah bertemu Purple Cloud Thunder Rock ini sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi ini juga pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat Saint Stage Saint Beast. Keberuntungan macam apa yang saya miliki hari ini? Hanya dalam sehari, saya benar-benar menemukan dua pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Saya ingin tahu apakah ada hubungan antara keduanya.
Duan Lingtian tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia berpikir sampai akhir, dia benar-benar menghubungkan Purple Cloud Thunder Rock dan Chimei, pembunuh Mountain Sade Black Market, bersama-sama. Betapa tidak berguna. Bagus. Aku tidak akan bermain denganmu lagi, kurasa lebih baik jika aku kembali ke Sekte Penerangan Bulan bersamamu dan menemukan orang terkuat di sekte itu untuk bermain. Saya yakin ini akan lebih menarik. Segera setelah itu, Duan Lingtian dan yang lainnya mendengar suara Purple Cloud Thunder Rock bergema di udara. Pada saat berikutnya, Purple Cloud Thunder Rock dan Zhong Huo muncul secara bersamaan. Purple Cloud Thunder Rock tampak bersemangat dan tampak sama seperti sebelumnya. Namun, Zhong Huo sepertinya baru saja disiksa. Terlepas dari tanda hijau dan merah di sekujur tubuhnya, jubahnya juga robek parah. Selain itu, dia saat ini melayang di udara dengan kekuatan terakhirnya. Saat dia terhuyung-huyung, sepertinya dia akan jatuh kapan saja. Meskipun Zhong Huo tampak menyedihkan, dia masih menghela nafas lega. Menguasai. Pada saat ini, He Zong berlari ke arahnya tepat waktu. Ketika dia melihat Purple Cloud Thunder Rock, sedikit ketakutan juga terlihat di matanya. Ayo pergi. Aku akan mengikutimu kembali ke Sekte Penerangan Bulan. Orang-orang dari Sekte Penerangan Bulan menjadi pucat setelah mendengar kata-kata Purple Cloud Thunder Rock. Tubuhnya sedikit bergetar sebelum berubah menjadi gadis muda berpakaian ungu yang terlihat berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Wajah cantik dan lembut yang masih mengandung sedikit kekanak-kanakan tampak seolah-olah akan hancur hanya dengan menjentikkan jari. Dia memang gadis yang cantik. Namun, tidak ada yang fokus pada penampilannya setelah dia berubah menjadi manusia. Sebaliknya, mereka semua terkejut dengan sikapnya yang mendominasi. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana dan berkata dia ingin seseorang menemaninya untuk mengendurkan buku-buku jarinya. Kemudian, Zhong Huo, wakil pemimpin Sekte-Sekte Penerangan Bulan, secara sial dipilih olehnya. Jika Duan Lingtian tidak menyaksikan ini dengan matanya sendiri, dia akan merasa sulit untuk menghubungkan gadis muda berpakaian ungu di depannya dengan Purple Cloud Thunder Rock.